Ada yang unik dari Desa Jono, Kabupaten Grobogan. Di sini tempatnya jauh dari laut, tapi terkenal dengan sentra pembuatan garam. Makan melati, boleh Bu? Boleh. Biar mungkin makin cantik gak Bu kalau makan melati? Ya. Pahit Bu. Masih menjelajahi daerah Jawa Tengah. Destinasi kali ini adalah Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Udang faname adalah salah satu hasil tambak yang potensial di Pemalang. Dan hari ini saya dan bapak-bapak di sini mau panen di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dan berat jalannya ini kira-kira 5 kg, berat juga ya. Tapi saya mau lihat dulu Bapak lempar ke dalam biar saya tahu caranya seperti apa. Boleh Pak? Ayo Pak. Panen yang akan saya lakukan adalah panen parsial. Hanya mengambil sebanyak 15% dari total udang yang ada di kolam. Panen ini bertujuan agar pertumbuhan udang tidak tersendat akibat jumlah udang berlebih pada kolam. Kurang rasanya kalau saya tidak coba ikut panen juga. Bapak, saya boleh ikut? Jadi saya mau cobain untuk menebarkan jala. Saya sampai punya guru pribadi banyak untuk lempar jala. Pak, kayak mana Pak? Ulang. Oh, disuruh ulang nih. Berarti saya salah tadi. Ayo kita buktikan kalau kita bisa. 1, 2. Saya bisa, udah diangkat. Memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi, udang faname cukup mudah dibudidayakan. Tak heran jika jenis udang ini jadi salah satu komoditas perairan tambak di Indonesia yang memiliki kontribusi ekspor cukup tinggi. Biasanya kalau udang yang keluar dari jaring sampai ke atas itu nggak boleh langsung dimasukkan lagi kembali ke dalam kolam. Karena ini bisa jadi virus juga untuk yang ada di dalam. Jadi harus dipisahkan langsung ke tempat yang tadi. Ini udangnya banyak sekali dan biasanya kalau penuh itu sampai di sini, tengah. Itu baru dibilang penuh, langsung dibawa karena kalau misalnya nggak langsung dibawa dia tuh bisa mati dan udah nggak segar lagi. Sebagai salah satu hasil tambak potensial, udang faname masuk ke Indonesia sejak tahun 2001. Asal udang ini sendiri aslinya adalah dari Amerika Tengah. Yang saya bawa ini sama Bapak 60 kilo. Kemana Pak? Oh langsung. Oke. Wow. Wah, ini kira-kira 60 kilo itu langsung kita masukin ke dalam pendingin biar dia masih tetap segar. Jadi kalau misalnya udang itu langsung kena air dingin, dia tuh langsung mati. Jadi mati tapi dalam keadaan segar. Tetap awet. Jadi ini pengawet alami yang memang disediakan untuk mengawetkan udang ini. Cara ini guna menjaga kesegaran udang, karena bakteri tidak bisa berkembang biak di suhu dingin. Ice killing, atau teknik mematikan udang dengan pendinginan, adalah solusinya. Nah, setelah biasanya dikasih es seperti ini, selanjutnya tuh ada proses sortir. Jadi ini sudah mulai di proses sortir kita. Jadi biasanya di proses sortir ini ketemu nih kayak yang kurang bagus sama yang bagus. Nah ini contoh yang bagusnya. Jadi kulitnya tuh lebih keras dan kokoh. Kalau ini yang kulitnya lembek atau muda.
panamenya sekarang sudah siap untuk dipasarkan, masih segar, masih baru banget diambil dari kolam. Jadi masih enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udang Paname itu memang terkenal dengan cita rasanya yang enak dan juga gurih. Jadi nggak heran nih kalau harganya memang mahal. Dan sekarang kita sama bapak-bapak di sini mau ngolah udang Paname dengan cara yang sederhana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Membakar udang adalah teknik pengolahan yang paling sederhana karena mampu menonjolkan cita rasa khas dari udang Paname. Mantap, ini dia udang terakhir yang kita tusuk. Jadi sekarang sudah siap semuanya udang-udangnya untuk dibakar. Udang memiliki metode memasak yang terbilang cepat. Membakar udang tanpa mengupas sebagian kulitnya akan membuat daging udang matang dengan sempurna. Kandungan protein krustasianin pada udang akan terurai saat terkena panas. Itulah yang membuat udang atau kepiting berwarna merah sebagai pertanda daging di dalamnya sudah matang. Ini dia sudah matang udangnya. Jadi udang Paname ini tidak bisa dimasak lama-lama, cukup sebentar saja karena biar tidak alot dan cita rasanya tetap terjaga, tetap manis gitu ya, Pak. Sekarang kita mau cocolin pakai sambal yang sudah dibikin Bapak. Waduh, ini nikmat sekali nih. Bapak, mau kita makan? Pedas. Enak banget. Dia punya daging tuh masih lembut, gosinya masih ada, manis. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tegal, salah satu kabupaten yang terletak di sudut barat laut Provinsi Jawa Tengah. Kontur alamnya yang menantang akan menjadi medan pacu adrenalin petualangan saya kali ini. Ini off-road yang tidak biasa buat saya, karena off-roadnya di pesisir pantai, tepatnya di Kabupaten Tegal. Dan saya mau ikutan keseruan serta tantangan yang akan dihadapi di medan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki garis pantai sepanjang 30 km, tepat rasanya jika hamparan pasir ini jadi obstacle pembuka kami. Oke, jadi biasanya kalau sudah kayak gini, semua sudah berkumpul, ini biasanya dibikin lingkaran. Wah! Apa ini seru! Mantap! Pedal gas kembali saya injak untuk menyelaraskan akselerasi dengan mobil lainnya. Kontur pasir yang gembur membuat beberapa mobil peserta lainnya harus terjelambab dalam kubangan pasir. Lepas dari medan pasir, rintangan selanjutnya sudah menanti di depan. Sekilas seperti hanya kubangan air biasa, namun bukan obstacle namanya jika tidak ada kejutan di dalamnya. Wah, cuma
Cuma bisa bilang wah karena dua mobil di depan saya sudah berhasil melewati rawa-rawa. Dan ini sekarang giliran saya, itu sampai ditarik juga tali-talinya. Jadi cukup menegangkan, tapi menarik untuk dicoba. Wah. Ini kita sudah mau melewati rawa-rawa di depan kita ini dan sudah ada satu mobil di depan sana, cuman dia nyangkut di tengah, jadi udah sampai setengah ban juga. Dalam sejarahnya, off-road di dunia mulai diperkenalkan pada abad ke-20. Di Indonesia sendiri, olahraga menggunakan mobil penggerak 4 roda ini dimulai sekitar tahun 1989. Oke, karena semuanya sudah berhasil menyeberang, sekarang giliran saya untuk menyeberang. Dan saya tidak sendiri tentunya, ditemani Bapak. Oke Pak, kita aman ya Pak? Aman. Aman. Insya Allah. Wuh. Semangat. Harus yakin, Ya, betul ya. kan Pak? Kuncinya harus yakin. Ini lumpurnya sudah sampai ke dalam. Saya sudah basah total sampai dia punya gas-gas juga. Dan ini memang agak susah karena di bawah ini lumpur, jadi dia tuh kayak mengikat mobilnya, jadi harus digoyang-goyang juga. Cuman memang susah banget. Jadi ini kita mau pakai tali ya Pak? Iya, Waduh ini. Bapak. Sekarang giliran mobil saya yang harus terjebak lumpur. Jadi kita sudah berhasil lewat kubangan yang tadi sampai setengah. Sekarang kita nyangkut di ujungnya. Udah paling ujung nyangkut. Tapi ini yang paling susah. Bukan hanya sekadar uji adrenalin, dalam off-road diperlukan kerjasama dan kekompakan dari setiap pesertanya. Tidak hanya mengandalkan tarikan dari mobil yang telah berhasil keluar, pedal gas pun harus langsung saya tancap agar mobil dapat keluar dari kubangan lumpur ini. Sudah berhasil! Wah! Berhasil akhirnya! Butuh strategi yang tepat untuk bisa mengatasi setiap obstacle. Oke Pak, ini habis ini kita lanjut lagi ya Pak? Lanjut lagi. Lanjut lagi. Masih siang, Masih siang. belum malam. Oke, Laskar bergas, kita kemon lanjut. lanjut. Wah, senang sekali, seru banget bisa dikasih kesempatan buat ikut off-road hari ini. Dan tujuan saya sudah mulai dekat nih di sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih menjelajahi daerah Jawa Tengah, Grobogan menjadi destinasi saya kali ini. Kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah ini secara geografis merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur. Namun, ada satu desa yang menarik perhatian saya. Sepintas kondisi geografisnya tidak berbeda dengan desa lainnya. Ada yang unik dari Desa Jono, Kabupaten Grobogan. Di sini tempatnya jauh dari laut, tapi terkenal dengan sentra pembuatan garam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi ini dijemur, kalau misalnya kemarau itu bisa sampai 10 hari sudah jadi. Tapi karena lagi musim penghujan ini bisa sampai 20 hari baru mengkristal. Sekilas, pengolahan garam di sini sama seperti industri garam kebanyakan. Namun, ada yang membedakan.
menariknya lagi di sini bahan pembuatan garamnya diambil dari sumber ini. Dulunya ini adalah sumber mata air asin. Wow. Oke, ini satu kali lagi. Tapi saya penasaran sih karena ini panas. Dan kalau dideketin emang sudah tercium aroma garamnya, tapi lebih seperti belerang sih. Belerang. Coba saya cobain dulu, Pak. Iya, aromanya ini. Cuma saya mau coba. Bapak boleh? Boleh. Boleh. Asin. Asin ya? Gurih. Asin. Bener, Pak. Asin. Diyakini air asin bersuhu panas ini merupakan hasil dari proses material vulkanik perut bumi. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai garam vulkanik. Nah, setelah air yang kita ambil di sini biasanya langsung dialiri melalui pipa-pipa ini ke dalam penampungan di sana yang namanya Brumbung untuk didiamkan selama 1 malam. Tempat penampungan sedalam 2 meter ini juga berfungsi untuk menyaring kandungan belerang. Nah, setelah tadi air yang kita aliri dari sana kan panas, sampai di sini biasanya didiamkan selama 1 hari. Itu fungsinya untuk mendinginkan airnya. Air yang sudah cukup dingin dapat langsung dituang ke bambu pencetak. Ini kayaknya masih banyak dan saya lihat di sana tuh kayaknya ada ibu-ibu yang lagi panen. Pak, saya mau ikutan ibu yang panen ya? Ya, boleh. Gak apa-apa ya, Pak? Oke, semangat. Nih, saya dan ibu-ibu di sini lagi panen garam yang sudah siap untuk diambil. Nah, ini dia caranya adalah dikering. Biasanya kalau sudah selesai panen seperti ini, kan karena masih ada cairannya, biasanya nanti di sana akan ditiriskan atau dipisahkan dia punya garam dan juga cairannya. Jadi di sini kita mau langsung tiriskan. Oke, Bu. Udah kah? Ya. Oke. Ayo, Bu. Kita ke sana ya. Iya. Di sini goyang-goyang juga dia punya jalan ini. Waduh. Nah, kita mau cuci garamnya dan disaring langsung dipindahkan, pokoknya dipisahkan antara air dan garamnya. Lihat tangan saya sudah penuh, Ibu. Sudah penuh dengan garam, jadi kayaknya mubazir ya kalau nggak dicobain. Coba saya cobain dulu. Asin tapi lebih gurih kalau ketimbang sama garam laut, ini lebih gurih. Dan kalau garam laut itu agak lebih pahit ya. Dari hasil penelitian, garam vulkanik dari Grobogan ini memang minim kandungan yodium. Namun beberapa kandungan mineralnya lebih baik jika dibandingkan dengan garam laut. Di antaranya adalah zinc, zat besi, natrium klorida, kalium, dan sulfur yang bisa memperkuat tulang. Dan ini biasanya 1 jam sudah kering garamnya. Jadi sudah terpisah dari airnya sama garamnya. Ini dia. Coba kita lihat airnya. Wah, itu kelihatan tuh. Dan airnya tuh keluar dari sela-sela di bawah sini. Pembuatan garam di sini tuh sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. Dan dulu tuh petani garam tuh bisa mencapai ratusan orang, tapi sekarang tersisa hanya 50-an saja. Padahal jika diolah dan diberdayakan dengan baik, ini bisa jadi sumber daya alam yang potensial bagi daerah sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Garam tuh mempunyai banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Nah, salah satunya dari urusan kecantikan sampai dapur pun bisa. Dan kali ini saya mau memanfaatkan garam sebagai teknik memasak. Jadi simpel banget, tinggal ikannya digaramin, terus dibungkus, langsung tinggal dibakar. Kayak gini nih.
Jadi kita tinggal tunggu dia masak. Iya Bu ya? Bukan sekadar penambah rasa pada makanan, pemanfaatan garam dalam teknik pemasakan mampu menjaga tekstur daging ikan agar tetap lembut. Ini sudah matang. Kita mau menikmati. Ini kalau ini langsung buka aja. Ya, jadi kalau kita lihat ini masih bagus sekali, cantik dan tidak gosong. Kalau biasanya kan bakar ikan langsung gosong, ini memang garamnya ini membantu biar dia tuh tetap segar dan juga tetap terlihat seperti ini. Mantap Bu, kayaknya ini udah matang sempurna juga. Enak. Mantap. Jadi matangnya itu merata semua, tapi tidak kehilangan dia punya minyak atau kejusiannya ini. Jadi di dalam ini masih bagus sekali. Dan teknik masak ini ternyata memang mengunci nutrisi dari ikan ini biar ikan ini tetap segar dan sehat. Enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Iklim pesisir yang panas di Kabupaten Tegal ternyata mampu menghasilkan nuansa kesegaran tersendiri pada aroma bunga melati. Bunga berwarna putih ini sangat tergantung dengan matahari dalam perkembangannya. Tak heran jika daerah ini menjadi salah satu sentra produksi melati di Jawa Tengah. Ya, saya sekarang lagi mau panen bunga melati sama ibu-ibu di sini, tepatnya di Kabupaten Tegal. Biasanya yang dipanen itu yang masih kuncup seperti ini. Jadi dia bakal diekspor juga dengan kuncup seperti ini, dimasukin ke pabrik juga kuncup seperti ini. Dan kalau sudah jadi bunganya kayak gini biasanya sudah tidak terpakai. Tapi saya mau pakai di sini aja deh. Melati dapat berbunga sepanjang tahun, tumbuh subur pada tanah yang gembur. Makan melati, boleh Bu? Boleh. Biar mungkin makin cantik gak Bu kalau makan melati? Ya. Pahit Bu. Pahit. Ini benar-benar pahit ini mah. Tapi ada manis-manisnya sih habis ini. Tapi lebih dominan pahit. Saya kira awalnya kalau panen melati itu panen bunganya, tapi ternyata di sini pada umumnya itu panen kuncupnya saja untuk di proses selanjutnya yaitu disortir. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aromanya khas membuat budidaya melati di sini menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Ini keluar negeri semua kan? Kabupaten Tegal ini terkenal dengan melati kualitas terbaik untuk diekspor ke luar negeri. Ini ekspornya sampai kemana aja Bu? Singapura. Oh. Malaysia juga. Oh. Wah, sampai seluruh Asia Tenggara ya? Asia Tenggara. Nah, kalau untuk ekspor tuh dia seperti ini, tapi kalau yang sisanya seperti ini nggak dibuang. Bahkan yang ini tuh dipakai untuk dikirim ke pabrik untuk pembuatan teh. Terbiasa digunakan sebagai penambah aroma, mengonsumsi bunga melati memang bukan hal yang lazim. Padahal, bunga yang masih satu keluarga dengan zaitun ini memiliki banyak manfaat kesehatan, di antaranya sebagai anti kanker dan antivirus. Kalau tadi saya sudah nyobain melati di kebunnya, sekarang kayaknya kurang afdol gitu kalau saya tidak mencoba dengan makanan khas di daerah sini. Jadi saya mencoba menambahkan melati ke dalam makanan khas, yaitu lengko.
nasi lengko, makanan khas Kota Bahari, Tegal. Terkenal dengan cita rasanya yang gurih dan asin. Jadi kalau makanan khas ini yaitu lengko itu dia yang digoreng cuman tahu. Jadi yang lain ini tuh bumbu yang sudah jadi. Kayak ya tinggal diulek-ulek gitu terus nanti disatuin semuanya. Sekarang kita sudah siap makan. Nah ini sudah lengkap lengkonya. Sekarang saya mau tambahkan yang paling klimaks di hari ini adalah melati. Coba Bu, saya boleh ya? Permisi ya. Aduh, kita taruh di atasnya aja. Jadi, sabar, telan dulu ya. Jadi rasanya tuh kalau dicampur sama bumbu lengko, terus pakai lontong juga sama tadi pakai sayur-sayuran yang lain, dia tuh kayak nyaru gitu, tapi ada sensasinya tuh agak pahit-pahit dikit, cuman agak harum. Jadi ada bau-bau melatinya juga pas dimakan. Enak. Memang melati ini tuh bahan pendamping makanan utama. Jadi biasa kalau kita dengar teh melati, di sini hari ini kita coba melati dan lengko. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau melati diolah ke dalam makanan karena melati itu punya khasiat untuk kesehatan juga. Seperti melancarkan pencernaan, terus juga bisa membantu menyerap nutrisi di dalam tubuh kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang.